Dia malah marah, dia sampai gebrak meja sih. Sampai kamu gitu. Gak boleh, apa itu namanya korupsi. Gua salah apa? Oke guys, jadi episode kali ini kita bakal bahas tentang seseorang yang spesial buat kita, yaitu Bapak Yogi. Yeay, heboh dong. Tadi ada banyak. Jadi Yogi ini kerja di salah satu BUMN di Indonesia. Kita akan ulik gimana cara dia dapat kerja di sana ngapain aja. Check this out. Oke, Gi, lo kan kerja di BUMN ya? Salah satu BUMN. BUMN apa sih? Gue di bank BUMN-nya, sebut aja BNI lah. Disebut dong. BNI itu kepanjangannya apa ya? Bank Negara Indonesia. Gue kira Bank Nasional Indonesia, salah gue. Maaf ya orang-orang BNI. Iya bener. Kayaknya. Gue jadi lupa gitu. Hebat. Jadi coba lo ceritain dong, mungkin yang viewers nih pada tahu cara kerja di BUMN gimana sih, apalagi di bank nih, bank. Oke, gue lumayan dari step by stepnya kali ya. Boleh. Lo cara cari kerjanya gimana dulu nih? Oke. Dulu jadi waktu itu gue pas baru lulus, gue sih nyarinya di job fair sih. Waktu gue nyari di job fair, terus gue waktu itu inget banget gue di job fair UI. Job fair UI itu dia ada beberapa bank lah yang buka dengan tulisan bukan nyari outsourcing, nyari employee tetap. Gue input aja, gue submit CV gue, terus dipanggil lah. Dia dipanggilnya itu jadi pas gue submit di outletnya mereka, udah daftar, terus dipanggil. Nah gue suruh daftar ulang lagi by website. Website udah gue input, bikin ID segala macem. Ya udah tuh, situ gue dapet kayak SMS. Dia SMS sama email sih, cuman gue dapetnya SMS. Jadi gue email gue nggak aktif banget soal waktu itu. Oke. Ini tahun berapa ya email nggak aktif ya? Kayaknya di tahun 2017. Masalah 2017. Wah, bener. Nah di situ udah dipanggil interview awal kan. Gue pertama interview awal dulu, kenapa gue pilih BNI segala macem. Nah itu kenapa lo pilih BNI? Atau lo sempat milih di job fair tuh lo milih kerjaan juga? Sebenarnya bukan gue milih BNI sih, jadi gue milih beberapa bank yang terima gue cuma BNI. Oke. Tapi nggak, maksudnya BNI itu salah satu perusahaan yang BUMN kan. Iyalah. Jadi kalau orang tua tuh ngeliatnya tuh, wih, aku kerja di BUMN. Iya. Kalau sama mertua tuh udah pasti, wah ini nyaman nih. Jadi mana di BUMN tuh api tenang ya mas. Oh iya, mantap. Padahal sih ya, itulah. Oke, terus lo dapet dari job fair, terima SMS, interview lo diapain aja mas? Interview gue cuman interview awal sih, jadi ada singkat gue ada 5 tahap ya. 5 tahap, jadi gue interview biasa dulu. Interview udah lolos, terus gue disuruh ujian bahasa Inggris. Ujian bahasa Inggris? Tertulis atau tertulis. Oke. Di vendor lain sih, di standar kalau nggak salah, namanya standar atau yang pensil itu ya, pensil standar. Iya, itu ballpoint anjir standar. Iya bu. Bukan pensil mapil, bukan pilot, pensil Faber Castell lah. Iya. Pokoknya itu lah. Oke, terus tes bahasa Inggris. Udah tes bahasa Inggris, terus gua ada tes kayak kemampuan dasar gitu, kayak ada tes IQ-nya segala macam. Tuh gua jalanin, terus ada ya kayak apa sih? Focus group discussion FGD gitu kan. Terus udah dari situ udah lolos. Nah, gua tes interview terakhir. Oke. Interview terakhir itu salah satu kayak pengurus yang jabatannya udah tinggi lah, sebetulnya GM, kalau nggak salah sih GM waktu itu gue sama GM. Nah itu baru tuh di interview tuh sangat tuh, yang pertanyaannya kayak bukan nggak jelas sih, kayak lebih ke kenapa pilih BNI gitu. Terus lu jawab apa? Gue jawab ya karena BNI merupakan suatu bank BUMN yang saya bisa membawa karir dalam hidup saya gitu. Emang bank lain nggak bisa? Nah, banget orang. Gue bilang ya dalam hati sih gue ngomongnya ya bisa juga sih pak, cuman nggak mungkin. Gue bisa langsung gagal. Gue bilang iya karena kebetulan sebelum gue interview user itu gue sempat baca Google dulu mengenai sejarah dan historical BNI. Jadi lo research dulu ya? Gue research dulu karena itu penting tuh research tuh, jadi untuk nyari manis-manisnya kan. Terus gue
bilang ya karena secara historikal BNI itu dulu adalah bank nomor 1 di Indonesia. Sebelum Sejarah. Sejarahnya kan sebelum ada Bank Indonesia yang bekerja sebagai Bank Indonesia sekarang itu BNI. Oh gitu, menarik Gitu. tuh. Jadi Jadi sebelum ya- ada Bank Indonesia itu awalnya BNI. BNI dulu, jadi dia yang tugasnya ngamanin perbankan lainnya lah. Terus dirubahnya gue lupa tuh sejarah gimana. Pokoknya sampai jadi akhirnya BNI menjadi bank yang perbankan gitu, bukan bank yang mengamani bank lain gitu. Udah gue menang situ doang sih. Terus kayak pertanyaan-pertanyaan yang aneh kayak kamu kuliah pernah nyontek gak? Oh iya. Itu tanya gue. Terus gue jawab ya pernah pak gitu. Oh iya, terus Pasti pernah. Terus ditanya lagi kenapa kamu nyontek? Ya karena saya merasa, gue jawabnya secara formal kan. Karena saya waktu itu saya akui kalau saya tuh kurang belajar sebelum ujiannya. Makanya saya demi mendapat nilai bagus saya nyontek gitu. Terus di situ dia malah marah, dia sampai gebrak meja, sampai kamu, gak boleh, apa itu namanya korupsi. Gue salah apa? Oke, sampai gue ingat banget loh, sampai gue nggak bakal lepas setiap gue ketemu sama orang interview gue, dia sampai gebrak meja. Kalau kerja di bank itu sensitif, kalau misalnya kamu nyontek itu sama aja dengan korupsi. Ya sih mungkin mas dia tuh kalau misalnya gue cheating demi target gue gitu kan itu membahayakan pekerjaan gue karena kebetulan gue juga di situ gue langsung disegmentasi, jadi kan gue maksudnya ODP ya. Nah ODP itu pas di angkatan gue itu ada lumayan banyak ini ya apa lu fokusnya kemana kayak ada yang ODP lu legal, ODP IT, terus ODP kalau gue nih gue ODP bagian yang kredit. kredit. SMS, Small Medium Enterprise. Jadi untuk usaha-usaha yang butuh pinjaman kurang lebih sekitar 1-25 M lah. Itu kerjaan gue tuh gue nyairin gitu. Nah, jadi mungkin takutnya demi gue mencapai target kan gue ada target ya. Yang ada target yang lumayan gede. Jadi demi mencapai target gue tuh menyampingkan kualitas kredit lah, kayak misalnya nih orang udah pasti nggak bisa balikin duitnya lagi, nah mungkin itu yang ditakutin sih, curangi gitu ya, jadi itu curangi ya, biar target gue achieve gitu. Mungkin itu yang dia kejujuran ya. Iya Betul. tapi cara dia aja yang aneh sih waktu itu sampai gebrak meja doang. Menarik sih, tapi kan ini kan lo apply sebagai apa tadi? ODP. Nah itu saingan lo banyak nggak waktu interview segala macam? Oke, gue waktu itu kalau nggak salah gue daftar itu gue tes tuh sama, jadi kok nggak salah ODP itu rekrutmennya itu dibatasin per angkatan. Oh gitu, oke. Gue tuh angkatan 153. Ada batch-nya gitu ya? Ada biasa gitulah. Nah jadi 153 itu gue pas tes itu gue kelihatan ramenya itu di tes ini sih tertulisnya itu ya. Nah itu sekitar 140. 140 yang itu udah diseleksi by dari interview awal. Kalau salah sih awalnya sih 250-an deh kalau salah. Oh ya, terus yang keterima? Terus keterima di angkatan gue tuh cuma 21. Oke, jadi dari 200 sekian yang keterima 21 ya. Tapi itu yang 200 sekian tuh maksudnya yang kredit doang tuh. Jadi gue endingnya ditemuin sama yang legal sama IT segala macam gitu, bukan yang gue dari awal tuh udah kredit semua gitu, enggak. Oke. Itu sih. Terus lo udah interview? Interview tes kesehatan. Kayak itu yang biasa tes terakhir apa sih? Iya, tes terakhir kayak urin segala macam. Kalau misalnya gue psikotropika segala macam nggak dilolosin gitu. Terus kan biasanya kalau masuk BUMN tuh biasanya ada training-trainingnya di awal-awal tuh pasti lo dikasih tugas awalnya tuh lebih general lah buat anak-anak baru. Nah itu lo ngapain aja tuh? Oke, jadi pas kebetulan gue diterima itu gue dapat kontrak training lah. Itu trainingnya total itu 6 bulan sampai 1 tahun. Oh ya, lama juga ya. Training jadi 6 bulan sampai 1 tahun itu 6 bulan gue kayak in class terus belajar, dan 6 bulannya lagi itu gue di lapangan, maksudnya gue baru diangkat jadi pegawai tetap. Nah tapi sebelumnya lagi pas gue baru masuk gue ada wajib militernya. Wajib militer? Iya. Lo ngapain aja tuh wajib militer ya? Wajib militer apa? Tidur di barak gitu enggak? Iya, tidur di barak segala macam. Itu cuma seminggu sih. Tapi emang setahu gua kemarin jadi pas gua wajib militer, gua digundulin.
Gue digundulin, gue nyampe pokoknya harus gundul. Lo ada fotonya nggak? Apa? Ada. Ntar kita munculin ya. Ini munculin. Jadi gundul nih. Iya, gue gundul terus. Ya, di situ tuh HP nggak boleh. Oke, seminggu tuh ya. Seminggu nggak boleh HP. Terus sama nggak boleh ngerokok. Gue ngerokok kan. Di situ seminggu bener-bener nggak boleh ngerokok. Sakau dong. Padahal gue sampai sana di jalan tuh di bis gitu kan. Gue kan pertama tinggal di asrama dulu di BNI, kurang lebih seminggu ada perkenalan segala macam. Langsung berangkat dari asrama BNI itu ke wajib militernya itu. Wajib militer daerah mana tuh? Lembang. Oh di Lembang. Oke. Namanya Pos Dikajen Bandung lah. Oke. Pusat Pendidikan Anak Jenderal. Jadi gua anak jenderal anjir gitu kan. Hati-hati lo tidur. Gitu. Kan gua udah lulus soalnya Pusat Pendidikan Anak Jenderal. Oke. Terus itu sampai Bandung gua malah di warung gua udah beli rokok segala macam buat stok seminggu. Sampai sana diambil. Dibalikin lagi nggak? Dia enggak. Diambil dikasih ke prajurit kan. Gitu. Harusnya lo yang bagiin tuh biar kenal muka lo gitu Iya. baikin. Terus obat batuk juga segala macam nggak boleh juga. Terus gimana kalau sakit? Nah, Di- dari doain. nggak ada doa Doain di apa? GWS ya, di GWS, di update GWS ya gitu. Jadi lebih ke mereka kan punya UKS, apa bukan Oke, UKS oke. kayak klinik sendiri. Iya. Ada dokter sendiri di sana. Jadi kalau misalnya ada sakit ya kesurupan gitu. Enggak lah, di sana nggak ada yang kesurupan. Di Lembang cuy, ngeri. Oke, terus lo ada training wajib militer, habis itu di lapangan lo ngapain aja di lapangan? Militer. Nah terus setelah gue training militer itu kan cuma seminggu ya, tapi seminggu itu tidak seperti yang anda bayangkan sebenarnya. Seminggu berasa seabad. Iya, karena sehari cuma bisa tidur 2 jam. Wah. Sehari. Wah. Itulah pokoknya terlalu banyak ini lebih ngebabat mental sih. Tapi emang setahu gue emang BUMN tuh banyak yang wajib militer sih kayak Iya. anggota PLN kayak gitu juga. Nah, Gue nggak tahu semua BUMN atau enggak tapi beberapa emang gitu. bahkan jadi kalau misalnya tingkatannya kayak PLN, ini setahu gue dari gue ngobrol sama si komandan yang di sana gitu. Kalau sekelas PLN itu sama ini Kopassus Lebih berat. lebih berat dan mereka kalau nggak salah tuh bisa sebulan sampai 3 bulan. Teman gue tuh ada juga yang dia ikut PNS pokoknya di administrasi DPR lah. Dia 1 bulan. Gila. Padahal lu coba bayangin kalau misalnya lo apply jadi IT tapi harus wajib militer sebulan. Ya, bener. Jadi lo yang lagi sekolah IT nih lo harus badan lo harus fit juga. Bener. Jadi bisa. Rata-rata yang udah misalnya ikut wajib militer itu 1-3 bulan, dia keluar dari perusahaan itu ya, daftar. Langsung daftar TNI aja. Iya udah gede banget nih siap komando. Bener. Udah nggak pengen kerja di perusahaan lagi udah. Iya bener tuh. Oke terus Jadi udah wajib militer, gue in class tuh. Gue in class Kelas. kurang lebih ya 3 sampai 5 bulan lah. Oke. Gue in class general terus specifically credit. Oke. Nah jadi setelah gue lulus dari specific credit itu gue nanti dapat kayak sertifikasi gitu loh. Kalau Oke. itu sudah layak untuk menganalisa dan mencairkan kredit. Itu kalau misalnya lo nggak lulus tuh gimana? nah Ada dia nggak? kalau ODP bisa nggak lulus. Oke. Jadi di tengah jalan lo ya keluar. Oh gitu. Jadi tapi emang rata-rata kan gue tadi segmentasinya 1 sampai 20 miliar ya. Jadi rata-rata ada yang nggak lulus di 1 sampai 20 miliar diturunin ke mesin ini jadi kredit 1 sampai 1 miliar. Oh, 100 juta oke. sampai 1 miliar. Nah, Oke. gitu. Masih ada harapan ya? Masih ada harapan. Tapi ya beda ininya. Income-nya beda gitu. Oke. Terus lo tadi gue mau nyebut lo training di lapangan. Nah di lapangan tuh maksudnya di mana nih? Nah, lapangan jadi gue setelah in class gue ditaruh di cabang. Oh ya by the way pas in class itu juga sembari gue muter-muter sih. Jadi gue ke kantor pusat, kantor cabang ini, cabang itu. Tapi cuman jangka waktunya semingguan. Oke. Semingguan di setiap kantor cabang. Nah, gue ditaruh di sebuah cabang kredit nih. Gue disuruh inspek, ngebantu dan segala macamnya. Itu yang makan waktu sampai 6 bulan. Oke. Jadi gue harus ngeliat lapangan kondisi real itu gimana sih, karena kan sebenarnya kredit itu dan apalagi di perusahaan ya, terutama BUMN dan gue perbankan kan itu kan kita mengacunya tuh ke beberapa ketentuan dari ketentuan BI,
ketentuan OJK, undang-undang udah pasti lah ya. Yeah. Karena gak usah gue sebutin gitu. Jadi dari BI, OJK, ketentuan BNI. Nah di lapangan itu bagaimana kita mengimplementasikan ketentuan tersebut ke nasabah gitu. Nasabah atau debitur. Nah itu jadi gue harus ngeliat misalnya ketentuannya ngomongnya seperti ini dan debitur gue nggak bisa memenuhi ketentuan ini, kita harus ngapain ya? Oh kita harus ke nasabah untuk atau calon debitur untuk bapak bisa nggak buat misalnya mengenai perizinan ya, kayak perizinan bisa nggak pak buat dulu sebentar gitu, nanti ada bukti lagi sedang dalam proses, kayak gitu sih. Pokoknya gimana caranya supaya debitur ini berhasil ngambil? Ya misal dia emang sudah kita lihat bagus, jadi intinya dalam kredit itu kan karakter ya. Kan ada tuh dia ada 5C karakter, kolateral dan segala macam, gua nggak hafal sih. Jadi dia bukan karakter. Kalau misalnya kita udah ngeliat satu debitur, calon debitur, terus dia itu bagus, datang dia bisa ngebayar, kelihatan lah kan biasanya lu bisa ngeliat orang yang terpercaya sama enggak. Iya. Oh berarti lo harus baca orang juga nih ya? Iya, lebih baca orang. Tapi dia ada beberapa administrasi yang nggak rapi. Iya. Ini biasanya tuh, ini sering banget kejadian nih. Banyak sih ya. Perusahaan gede, omsetnya bagus, tapi dia nggak rapi administrasi karena nggak tahu kenapa, karena mager sih. Iya sih. Males ya, Males gitu karena dokumen banyak, udahlah gaji gue udah ini. Iya, sementara income-nya juga masuk terus. Iya kan. Sementara untuk perbankan banyak, nah disitulah kayak gua ngeliat gimana. Oke. Menarik kerja di bank tuh. Oke, jadi tadi gue mention tentang benefit. Lo kerja di BUMN udah berapa lama? Gua total sekarang jalan ke 3 tahun. 3 tahun ya. Lo udah 3 tahun punya omset ratusan juta nih. Lo punya motor, lo punya helm belasan juta, motor lo miliaran. Itu benefit lo di BNI itu gimana kan bisa kayak gitu sampai sekarang? Gue mau ketawa. Oh. Coba dong, ini sobat-sobat miskin di sana juga pengen beli motor bagus nih. Ini mungkin benefit gua ceritanya benefit di BNI lah ya. Cerita di benefit di BNI aja. Jadi kalau di BNI selama ini sama 3 tahun yang gua dapat ilmu. Ya ilmunya banyak ya emang sih. Maksud gua juga dulu sebagai fresh graduate gitu kan, pengen kerja di BUMN. Tapi pas ilmu doang sih, jangan gitu lah. Lo kerja di BUMN tuh pasti ada uang, nggak gaji pokok doang kan? Iya. Pasti ada apa aja? Insurance. Ada gaji pokok, THR, quarterly bonus. Quarterly bonus tuh jadi setiap per 3 bulan ada bonusnya. Terus bonus tahunan. Kalau uang bensin gitu, modif motor nggak ada. Ada sih. Nggak, BUMN tuh ada uang ini dong, keluar dinas dong. Ada dinas kan. Lo pernah dinas kemana aja? Pernah, gue dinas jauh. Gue pernah ke Halmahera. Wah gila. Terus gue pernah ke Manado. Gue pernah ke Sabang. Wah. Gue pernah ke Aceh. Gue ke Lampung. Pokoknya satu Jawa gue pernah. Merauke belum ya tadi ya? Merauke belum. Kemarin hampir tapi nggak jadi. Oh. Gitu Merauke. Nah terus lo uang dinas tuh berapa kalau misalnya? Oh ini yang gue demen nih. Uang dinas gue itu sekali gue jalan per hari untuk makan pagi, makan siang, makan malam ya. Ini untuk makan doang ya. 150.000. Rp150.000 pagi siang malam, berarti 50.000 sekali makan. Iya. McD juga nggak kebeli tuh kayaknya kalau lo sekali makan ya. McD kebeli tapi yang itu loh paket apa sih? Happy Meal. Telur masihnya 3 sama aqua. Sausnya banyakin gitu. Oke. Gue 150.000 itu udah semua udah sama ongkos gue di sana dan segala macam. Karena kan ya emang sih kalau ngomongnya kalau misalnya gue di BNI Jatinegara gitu. Di Jatinegara terus gue ke BNI Manado. Katanya di sana nanti bisa hubungin orang BNI Manado, nanti dibantu segala macam. Pada kenyataannya saat gue OTS gue kunjungan ke sana, mereka juga pada sibuk. Terus lo harus kayak naik taksi sendiri gitu. Iya, rata-rata gue naik kendaraan sendiri atau enggak di sana udah ada anak buahnya nasabah gitu.
anak buahnya nasabah, anak buahnya debitur yang tidak Pak, kita bareng aja. Kebetulan kan gue kalau misalnya ke keluar kota itu nggak ke kotanya biasanya, gue kan ke proyek. Nah proyeknya itu tuh di Google Map juga nggak ada gitu. Nggak bisa Sherlock lah pokoknya proyek mereka gitu. Tapi inilah banyak lah yang lo suka kerja dari bank tuh, dari BNI itu apa? Oke, kalau yang gue seneng banget dari bank itu apa ya? Karena gue orangnya basically gue suka bisnis. Oke. Entrepreneur nih ceritanya. Gue suka lah kayak menghasilkan uang tuh gue suka gitu. Jadi, nah kalau di BNI ini gue jadi ada kesempatan untuk mengetahui bisnis setiap orang gitu. Oh ya benar-benar. Itu jadi, secret ingredients mereka segala macam. Karena kan biasanya kalau nih ya untuk analis kredit seperti gue gitu atau bahasa umumnya mungkin account officer. Account officer seperti gue itu gue sama aja sebagai financial consultant dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi gue harus tahu modalnya berapa, jualnya berapa, belinya di mana segala macam. Itu gue harus tahu, gue harus teleponin satu segala macam. Berarti curang juga tuh ya, dia bisa tahu apa bisnis setiap banyak orang tuh, setiap manusia tuh dia tahu semua tuh cara-cara. Nah rata-rata yang kayak gue kayak gue ini jadi bagian credit analyst itu 3 tahun kerja di BNI, 3 tahun 4 tahun 5 tahun lah kerja di BNI itu udah jadi pengusaha, maksudnya resign dari BNI gitu. Lo berencana gitu juga? Rencana itu selalu ada. Rencana kan harus selalu ada dong, ya kan, kita nggak mungkin terpaku di zona nyaman. Itu alasan kenapa lo suka kerja di BNI, karena lo bisa punya banyak bisnis orang gitu. Nah, yang jelek-jeleknya apa nih? Ada yang jelek-jeleknya. Yang lo nggak suka nih apa nih? Mungkin kekurangannya kali ya. Kekurangan kerja di BNI mungkin lebih ke ini antara guanya yang lemah atau emang BNI-nya terlalu keras. Mungkin di GM bisa denger nih ya, silakan. Aja, ampun Pak, bagus. Gak ada sampai capeknya, gak ada. Mantap oke. Kerja di BNI recommended, ketik rank pasti BNI di bawah ini. Kerja di sini aja. Mantap gitu. Ya, jadi mungkin lebih ke karena sebenarnya ada banyak bagian di BNI yang lebih nyaman, lebih santai segala macam. Kebetulan namanya di bank, di semua bank ya, semua bank. Kalau misalnya kita kerja sebagai credit analyst, itu sulit untuk santai, sulit untuk leha-leha karena lo akan banyak disibukkan dengan permintaan debitur yang beragam, terus analisa yang aneh-aneh segala macam. Jadi lebih ke work life balance aja sih, jadi kurang. Lo kerjanya dari jam berapa ke jam berapa biasanya? Gue kalau kerja sih jam 8 tuh udah masuk gitu, udah masuk. Jadi gue mungkin standby setengah 8, jam 7 setengah 8. Jam kerjanya itu secara tertulis itu sampai jam 5 sore. Secara tertulis sampai jam 5 sore. Tapi ada kemungkinan juga lu pulangnya jam 10 malam, 11 malam. Tergantung sih, kalau misalnya mungkin dari sebagian besar orang-orang kreditnya yang nggak jago nge-manage waktu. Karena biasanya kalau pagi kan kalau pagi itu kita suka disibukin sama administrasi gitu loh. Sementara untuk analisa itu kita baru bisa ngerjainnya santai itu setelah jam 3 sore, 4 sore. Nah, mungkin kalau misalnya kita rajin banget, yang benar-benar kita nggak ada ngetik dikit terus buka Instagram gitu, kita fokus banget, mungkin bisa selesai jam 5 sih. Tapi mau lo rajin, terus lo bisa selesai jam 5, lo pulang jam 5, bos lo tuh bakal marah. Bakal ngeliat kayak, kamu kok pulang cepat. Jadi yang normal biasanya pulang jam berapa nggak dimarahin? Jam 7 lah, 7, 8 gitu. Karena ya, kalau misalnya lu pulang cepet tuh mesin kerjaan lu kelar nih, kerjaan lu oke, tapi lu pulang cepet minus ya. Sama bos yang jam tadi gebrak lagi meja lo. Iya bener itu. Tapi itu buat kalian yang pengen kerja di bank tuh emang jam kerjanya kayak gitu. Mungkin memang jenjang karirnya tuh ini ya
tertata rapi lah. Iya, tapi kalau di bagian kredit emang paling apa ya? Paling disorot lah sama pemimpin-pemimpin, maksudnya kayak yang jabatan tinggi itu nyorotnya misalnya nih ada di bagian IT, misalnya bagian IT atau bagian human capital. Kita kurang orang nih untuk yang bagian manajer ini, ya cari aja orang kredit. Kenapa? Karena orang kredit itu kredit memang dianggap paling tough gitu, dia paling kuat di segala medan dalam posisi apapun, karena kita ditekan kita tuh bukan dilatih tertekan gitu. Tapi kita emang tertekan. Jadi ini bukan latihan gitu. Tekanan itu bukan latihan gitu. Kita emang makanan saja. Jadi emang bagian kreditur tuh orang-orang paling tangguh ya. Udah terseleksi dengan alam. Orang kreditur tuh respect lah orang kreditur ya. Teman-teman lo di sana yang orang kredit respect, kita respect. Iya. Pokoknya kalau setiap ada acara bank itu, ada acara bank gede, kan rame tuh acara bank tuh, yang nggak datang orang kredit. Sibuk kerja. Iya. Kalau ada tips kan nih buat orang-orang yang mau jadi kreditur di Indonesia, kalau mau apply kerja tuh gimana bagusnya? Mungkin untuk kalian yang mungkin lagi pengen pindah atau pengen nyari kerjaan baru terus diminat kerja di bank apalagi bagian kredit, gue sih masih recommended lah, karena gak semuanya sebenarnya di dunia ini harus dibayar dengan uang, dengan gaji segala macam. Tapi bisa beli motor. Iya. Kalau itu beda lagi sebenarnya. Oke, beda lagi ya. Beda lagi. Kita nanti nonton episode berikutnya aja guys. Lo mau tahu cara beli motor? Lihat next episode. Oke. Lo thank you yang udah nonton sampai episode ini. Lo udah lihat dari Yogi tadi ngejelasin tentang kerja di BUMN Bank BNI. Lo kalau mau request, mau nanya kerja apaan yang mau kita wawancara, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, and see ya. Oke.